Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, seberat apapun beban hidup kita, serumit apapun masalah kita, yakinlah bahwa semuanya itu sudah terukur sesuai porsi kemampuan kita masing-masing. Kalau anak SD, dia nggak mungkin dikasih ujian anak SMP. Begitu juga dengan sebaliknya, anak SMP pun dia nggak mungkin dikasih ujian anak SD. Semua sudah menurut standar SOP-nya Allah. Nggak bakal salah alamat. Jadi nggak ada kata-kata kenapa harus saya yang kena ujian. Enggak, itu sudah SOP-nya Allah. Allah nggak bakal ngasih kita ujian melebihi batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin. Itu yang pertama harus kita yakini, harus dicatat. Nggak mungkin semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, sudah tercatat. Artinya apa? Kalau sekarang kita ini sedang diuji oleh Allah, itu tandanya Allah percaya kalau kita ini bisa melewatinya. Dan ini tercantum dalam Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau kemampuannya dalam memikul beban. Itu dalam Al-Baqarah. Jadi kalau Allah sudah bilang begitu, sudah menjelaskan seperti itu, nggak mungkin Allah itu akan bohong, tidak menepati janji, tidak benar, nggak mungkin. Itu yang harus kita yakini. Tapi Ustadz, gimana? Ini nyatanya kan, ini banyak yang mengeluh. Nyatanya seperti ini yang saya rasain. Saya udah mulai hijrah, mulai ibadah, pengen lepas dari riba. Tapi kenapa justru ujiannya itu lebih berat, datang terus. Saya udah mulai rajin ibadah, tapi kenapa kok hutangnya malah jadi nambah, sepertinya justru jadi tambah numpuk. Itu masalah. Kenapa Ustaz? Ujian saya kok berat banget Ustaz. Ini banyak yang mengeluh. Tiap hari ada aja keluarga yang sakit, ujiannya bertubi-tubi. Apalagi sejak pandemi virus corona seperti ini, ada yang nganggur, belum dapat kerjaan. Coba sekarang kita sadari dulu bahwa sebenarnya kalau kita masih mengeluh seperti itu, kita sebenarnya belum yakin. Kita ini belum yakin bahwa segala sesuatu itu semua datangnya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Ingat, kalau Allah itu nggak mungkin ngasih persoalan yang melebihi kemampuan diri kita, gitu. Oke, saya paham. Alhamdulillah kalau paham. Terus sekarang gimana Ustadz biar saya bisa ngejalaninnya? Coba, gimana biar bisa kita ngejalani? Saran saya, kita urai dulu masalah. Kalau kita punya masalah, merasa punya masalah banyak, yang pertama adalah kita urai dulu masalah kita. Seperti halnya benang. Benang itu kalau kusut kan harus diurai. Kan gitu. Diurai. Kalau dibiarkan nanti justru tambah rusak, tambah kusut, nggak karuan. Itu benang. Sama kayak masalah. Nah, ada 7 tips atau 7 langkah. Gimana caranya kita bisa mengurai masalah kita. Insya Allah ini kalau kita lakukan langkah demi langkahnya, insya Allah memudahkan kita dalam
menghadapi masalah hidup kita. Nah, 7 langkah itu apa? Yang pertama, coba saudara ambil kertas yang kosong dan juga pulpen, alat tulis ya. Kertasnya harus kosong supaya fokus. Terus kalau sudah ambil kertas sama alat tulisnya, langkah kedua adalah tuliskan. Saudara yang tahu masalah saudara, tuliskan semua masalah saudara di atas kertas itu. Yang ada di sini apapun itu, yang bikin kita stres, bingung, coba dituliskan. Apapun yang saudara rasakan, apapun masalah saudara, dari yang masalah kecil sampai masalah yang besar, tulis semuanya. Ditulis sedetail-detailnya, apa yang membuat kita bingung. Itu yang kedua. Kalau sudah selesai, langkah ketiga adalah kita baca lagi itu masalahnya. Masalah-masalah yang sudah tadi kita tulis, kita baca lagi. Apakah masih ada masalah yang belum tertulis? Jadi dicek lagi dari awal, dicek. Nah, kalau sudah semua ditulis, maka baru langkah yang keempat. Langkah yang keempat apa? Coba kita tarik nafas dulu. Ini langkah yang keempat. Tarik nafas dulu yang dalam. Lakukan 3 kali untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati. Jadi biar nggak terlalu kusutnya itu, supaya nggak terlalu kencang gitu. Tarik nafas 3 kali. Kemudian kita katakan, wahai masalah, sekarang kamu sudah aku pindahin dalam kertas. Jangan ada dalam pikiranku lagi ya. Gitu. Wahai masalah, sekarang kamu sudah aku pindahin dalam kertas. Jangan ada dalam pikiranku lagi ya. Coba Anda komunikasikan itu masalah Anda yang sudah tertulis di atas kertas itu. Dikomunikasikan. Wahai masalah, sekarang kamu udah ada di atas kertas. Jangan ada dalam pikiranku lagi ya. Coba lakuin aja. Itu yang keempat. Dicoba dulu. Nah, kalau sudah, langkah yang kelima, aduin masalah kita tadi yang sudah ditulis, kita aduin sama Allah. Laporin itu masalah kita tadi sama Allah. Bacain sehabis sholat, bacain dalam taubat kita, bacain dalam tangis kita, dalam rintihan kita di sepertiga malam terakhir, ketika kita tahajud, ketika kita duha, ketika kita sholat, ba'da sholat, ketika dalam doa-doa kita, dalam sholawat kita. Baca, rintihkan, adukan ke Allah masalah-masalah kita tadi yang sudah kita tulis. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Kalau sudah kita ngadu ke Allah masalah kita semua, sedekah, mohon ke Allah agar Allah selesaikan masalah itu tanpa masalah. Kenapa harus sedekah? Karena kata Nabi, selesaikan masalah dengan sedekah, obati penyakit juga dengan sedekah. Maka lakukan langkahnya. Langkah yang keenam. Langkah yang ketujuh, perbanyak syukur. Jadi udah diurai, kita udah ngadu, kemudian kita sudah bersedekah, maka langkah yang selanjutnya, yang ketujuh adalah kita bersyukur dan ikhlas dalam menjalani hidup. Ikhlas. Cari tanda syukur kita punya. Kalau kita punya istri, syukuri itu istri. Kita sudah punya anak, syukuri anak. Kita ternyata sudah punya kerjaan, syukuri, alhamdulillah saya punya kerjaan, alhamdulillah saya punya istri, alhamdulillah saya bisa makan, alhamdulillah. Terus dicari syukurnya, kemudian diikhlaskan, penuh hidup, penuh nikmat gitu. Alhamdulillah itu diperbanyak ya. Alhamdulillah sudah banyak yang mempraktekkan 7 langkah ini, dan mereka merasakan hasilnya yang luar biasa kalau kita benar-benar melaksanakan ikhlas karena Allah. Ya Allah, saya ingin keluar dari masalah ini ya Allah, minta solusi. Coba lakukan 7 itu. Ada yang setelah dia urai itu masalah, ternyata ada
ada masalah dia cuma dua intinya. Sebenarnya ketika diurai, ada orang yang sudah melaksanakan, dia mengurai masalahnya, ternyata masalah dia cuma dua, tapi di pikiran itu kayaknya banyak sekali. Ketika ditulis ternyata cuma dua, padahal sehari-harinya seperti menutup, jadi gelap, seolah-olah banyak banget. Begitu diurai ternyata cuma dua. Sama kayak kita, jangan-jangan masalah kita itu juga sebenarnya sedikit, tapi seolah-olah masalah kita jadi banyak, jadi seolah-olah. Maka langkah-langkahnya diikutin. Yang penting diurai dulu masalah kita, kemudian kita temukan solusinya, insya Allah dengan mengadukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersedekah, dengan berbanyak bersyukur. Ikuti 7 langkah itu, insya Allah kita akan mendapatkan solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang giliran saudara untuk bisa mempraktekkan 7 langkah mengurai masalah ini, insya Allah.